Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas perihal pengalihan merek dan kewenangan notaris dalam pengalihan merek. Terlebih dahulu, saya ingin membahas perihal apa itu merek, manfaat merek, kemudian kewenangan notaris dalam pengalihan merek tersebut. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, baik kata, huruf, tulisan, dan lain sebagainya untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat pendaftaran merek. Manfaat pendaftaran merek yang pertama yaitu perlindungan hukum. Pendaftaran merek, pemilik merek akan mendapatkan hak eksklusif perlindungan hukum untuk menggunakan nama merek tersebut dan perlindungan hukum dari peniruan dari merek yang telah didaftarkan. Manfaat pendaftaran merek yang kedua yaitu pembeda dan identitas. Merek yang didaftarkan sebagai pembeda dari barang dan atau jasa milik orang lain. Semakin unik merek yang didaftarkan, maka konsumen akan mudah untuk memilih dan mengenal produk yang dijual oleh produsen. Selanjutnya, yaitu meningkatkan nilai bisnis. Dengan bagusnya citra merek di masyarakat, maka investor akan mudah untuk menanamkan sahamnya di produk yang dijual karena investor melihat legalitas atas produk tersebut aman untuk diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu mencegah pemalsuan. Produsen lebih mudah untuk melakukan tindakan hukum atas pemalsuan yang dilakukan oleh pihak lain dan produsen akan melindungi konsumen dari produk palsu yang berkualitas rendah dan produsen melindungi reseller dari persaingan harga di pasaran. Selanjutnya yaitu melindungi investasi kreatif. Merek yang didaftarkan pasti mempunyai nilai inovasi dan kreativitas, sehingga dengan mendaftarkan merek, pemilik merek dapat mencegah dari plagiat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, hak untuk menggugat. Pemilik merek mempunyai hak untuk menggugat orang-orang yang melakukan pelanggaran atas mereknya sebagai sarana untuk melindungi merek yang didaftar dan mendapatkan ganti rugi jika terdapat kerugian yang dilakukan oleh pihak lain. Manfaat pendaftaran merek selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen cenderung lebih percaya terhadap produk yang telah didaftarkan mereknya oleh produsen. Hal ini menunjukkan bahwa produsen berkomitmen atas kualitas produk yang diperjualbelikan. Manfaat yang selanjutnya yaitu aset untuk investasi dan lisensi. Merek yang didaftarkan memiliki nilai finansial yang signifikan seiring berkembangnya produk tersebut dijual, dan pemilik merek dapat mengizinkan pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dengan lisensi, yang mana dengan lisensi ini pemilik merek dapat mendapatkan tambahan pendapatan dari lisensi tersebut. Manfaat yang selanjutnya yaitu kepemilikan jangka panjang. Kepemilikan merek berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa kepemilikan merek mempunyai nilai ekonomis dan kreativitas di dalamnya, sehingga kepemilikan merek dilindungi oleh hukum dan pengalihannya sama halnya dengan pengalihan atas barang berharga lainnya, karena di kepemilikan merek terdapat nilai ekonomis juga. Notaris berwenang dalam melakukan peralihan atas merek sebagaimana dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek dan indikasi geografis, yaitu hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian,
atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dipertegas dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek pasal 39 ayat 1, yaitu dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut. A. Bukti pengalihan hak atas merek berupa fatwa waris, surat wasiat, akta wakaf, akta hibah, akta perjanjian, atau bukti lainnya dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, berdasarkan hal tersebut di atas, notaris berwenang dalam melakukan pengalihan atas merek. Dalam membuat akta peralihan merek, notaris memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Kemudian pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan tentang awal akta, badan akta, dan akhir akta. Kemudian yang terakhir, dalam akta peralihan merek memuat satu nama merek dan nomor pendaftaran merek. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.